Nik Collection menggunakan teknologi yang menurut saya teknologi yang sangat intuitif sekali. Jadi contohnya di sini saya akan menggunakan filter yang Vivesa 2. Di Nik Collection ada yang namanya control point. Control point ini menggunakan teknologi yang namanya U-point teknologi yang bisa Anda temukan juga di aplikasi Android Snapseed. Snapseed sendiri adalah buatan Google juga dan menggunakan teknologi yang sama dengan Nik Collection. Dan selain itu, buat Anda pengguna Nikon juga Anda akan menemukan teknologi yang sama di aplikasi Capture NX. Jadi U-point teknologi ini tujuannya untuk melakukan selective adjustment tanpa kita harus melakukan proses seleksi yang kompleks. Jadi dengan menggunakan control point ini kita bisa melakukan adjustment hanya ke area-area tertentu. Kita bisa lihat di sini saya bisa add control point, saya klik, kemudian cara kerjanya begini. Jadi control point ini akan mempengaruhi area yang sama dengan area yang kita klik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya klik di warna merah ini, maka nanti perubahannya akan terjadi di area yang sama dengan yang saya klik tadi, itu warna merah itu. Jadi begitu saya klik add control point, nanti akan muncul 5 slider seperti ini. Ini yang atas adalah yang namanya slider area of influence. Jadi kalau saya klik control point-nya, akan muncul lingkaran seperti itu. Lingkaran ini yang disebut dengan area of influence. Dan area of influence ini bisa saya buat lebih kecil atau bisa saya perbesar dengan slider yang atas ini. Kemudian di bawah ada 4 slider utama yang bisa Anda lihat juga sama dengan slider yang di sebelah kanan ini. Ada BR ini brightness, CO ini adalah contrast, kemudian SA adalah saturation, dan ST adalah structure. Kemudian di Google Nik Collection, kalau Anda ketemu segitiga, baik berwarna putih atau hitam seperti ini, itu bisa Anda klik untuk memunculkan menu tambahan atau slider tambahan seperti ini. Jadi di sini adalah slider tambahan yang juga ada di sini. Jadi ada shadow adjustment, kemudian warm, red, green, and blue, kemudian hue. Nah, untuk tutorial ini kita fokus ke 4 slider utama dulu yang atas. Nanti slider yang lain Anda bisa eksperimen sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, area control point ini hanya mempengaruhi area yang kita klik. Jadi bukan area of influence-nya yang akan berubah. Jadi misalkan lingkaran area of influence-nya sebesar ini, bukan berarti nanti perubahannya hanya terjadi di dalam lingkaran ini, bukan. Tapi yang terjadi adalah di dalam area lingkaran ini yang sama dengan yang kita klik. Karena saya klik tadi di warna merah, maka contohnya kalau saturation-nya saya kurangi, maka hanya saturasi warna merah yang berkurang. Jadi Anda lihat, walaupun di dalam area of influence ini ada warna biru, kemudian warna ungu, tapi warna itu tidak terpengaruh walaupun dia ada di dalam area of influence. Yang terpengaruh hanya area warna merah yang ada di dalam area of influence. Jadi kita lihat seperti ini. Cara lain untuk melihat area mana yang dipengaruhi oleh control point kita ini, Anda bisa lihat nanti di control point list di bawah sini. Karena saya cuma ada satu control point di sini, maka di sini muncul control point 1. Di sebelah kanan ada presentasi dari area of influence-nya. Jadi area of influence dari control point 1 ini adalah 24% dari keseluruhan area. Kemudian sebelah kanan kita bisa memperlihatkan semacam masking dari area yang dipengaruhi oleh control point ini. Jadi kalau saya klik, maka yang warna putih adalah area yang paling terpengaruh oleh slider yang kita lakukan, adjustment yang kita lakukan. Yang warna hitam adalah area yang tidak terpengaruh. Jadi kalau kita lihat, walaupun area of influence-nya sebesar ini, tapi yang terpengaruh hanya area yang berwarna putih. Jadi kita bisa lihat, kita geser ke sini. Seperti itu. Nah, kalau ini saya matikan, lalu gimana kalau saya pengen warna merah yang di samping ini, atau kita sekarang pindahkan control point ini ke warna biru. Jadi kita lihat warna birunya yang terpengaruh. Nah, gimana kalau misalnya saya pengen warna biru yang di sini juga ikut terpengaruh seperti ini? Berarti control area of influence-nya bisa kita buat lebih besar. Jadi Anda lihat sekarang warna biru yang di sini juga terpengaruh oleh warna biru ini. Tapi kembali saya tekankan bahwa besar kecilnya area of influence itu bukan berarti semua yang berada di dalam area of influence yang berubah, tapi hanya yang memiliki karakter yang sama, karakter warna dan tone yang sama dengan yang kita klik. Jadi ini biasanya adalah kesalahpahaman yang pertama kali orang menggunakan teknologi ini. Biasanya orang mengira bahwa semua yang berada di dalam area of influence ini akan berubah, tapi tidak. Jadi yang berubah hanya area yang memiliki karakter tone dan warna yang sama dengan yang kita klik. Oke, kita lihat aplikasinya sekarang. Misalkan di sini
Saya pengen wajah dari bapak ini mukanya terlihat lebih terang. Jadi kalau kita lihat di sini mukanya terlalu gelap, jadi nggak kelihatan. Saya bisa menggunakan teknologi viewpoint tadi dengan control point. Jadi saya klik add control point, kemudian saya klik di wajah bapaknya. Kemudian saya bisa lihat area apa saja yang terpengaruh oleh control point itu di control point list ini. Saya klik maskingnya. Kemudian saya bisa geser control pointnya untuk bisa kira-kira warna putih semua di mukanya. Kemudian saya bisa matikan, lalu bisa saya buat lebih terang mukanya. Seperti itu. Kemudian saya bisa buat lebih kecil area of influence-nya supaya tidak mempengaruhi yang kebetulan sama dengan karakter kulit bapaknya di area lain. Jadi kita lihat ini hasilnya. Oke, demikian tutorial bagian kedua mengenai control point bersama saya Bisma dari fotografidesign.com.